Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Rahayu dengan NIM 054479145. Di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang mengalami dinamika perkembangan ruang sangat cepat. Mengacu pada Dosiadis 1996, perkembangan kota berlangsung melalui dua proses, yaitu yang proses pertama pertumbuhan, lalu proses kedua yaitu transformasi. Pada kedua proses tersebut, Kota Bandung terlihat jelas perubahannya baik dari struktur dan fungsi ruang Kota Bandung. Yang pertama yaitu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan di Kota Bandung ditandai oleh meningkatnya sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan sektor perdagangan juga jasa, yang berdampak pada ekspansi fisik kota, muncul bangunan baru, dan meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang. Lalu yang kedua yaitu proses transformasi. Transformasi adalah perubahan fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru. Di Kota Bandung, transformasi berlangsung hampir di semua zona. Contoh transformasi sendiri yaitu dari lahan permukiman menjadi lahan perdagangan dan jasa. Lalu ada lahan terbuka yang menjadi perumahan dan komersial. Fenomena nyata di Kota Bandung yaitu terjadi di bagian timur dan selatan Kota Bandung sendiri, yaitu dari lahan pertanian menjadi perumahan skala besar. Pada proses transformasi, ada beberapa pola tahapan mengikuti pola Dosiadis. Yang pertama yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi, di mana fungsi baru masuk, mendominasi, lalu menggantikan fungsi lama. Dampak transformasi Kota Bandung terjadi pada beberapa aspek. Yang pertama pada aspek sosial budaya, seperti warga lama tersingkirkan, identitas kawasan memudar, pola hidup berubah, dan tradisi lokal yang melemah. Lalu yang kedua ada dampak pada aspek ekonomi, yaitu sektor kuliner, wisata, kreatif tumbuh dengan pesat, harga tanah yang meningkat, dan ketimpangan aktivitas antar koridor. Lalu yang ketiga yaitu berdampak pada aspek lingkungan, yaitu dari lahan terbuka hijau hanya 6%, yang idealnya seharusnya 30%. Lalu terjadinya bencana banjir yang meningkat dan kualitas udara yang semakin menurun. Selanjutnya ada guna lahan dan kegiatan. Guna lahan menunjukkan fungsi dominan suatu kawasan yang mencerminkan bagaimana ruang tersebut direncanakan dan dimanfaatkan. Di Kota Bandung sendiri yaitu memiliki beberapa kategori utama. Yang pertama ada permukiman, lalu ada komersial, dan industri juga memiliki ruang terbuka hijau. Pada kategori permukiman banyak tersebar di daerah Antapani, Ujung Berung, dan Arca Manik. Lalu pada kategori komersial berkembang kuat di Dago, Cihampelas, Braga, dan Riau. Lalu pada kategori industri terjadi seperti di daerah Kiara Condong, Gede Bage, Cibaduyut, yang menunjukkan kegiatan produksi, manufaktur, dan distribusi barang. Lalu yang terakhir ada ruang terbuka hijau seperti di Balai Kota, Gasibu, Babakan Siliwangi, yang dimanfaatkan untuk kreasi, olahraga, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya. Lalu ada tujuan dan sasaran survei. Tujuan dari mengidentifikasi karakteristik guna lahan sendiri yaitu adalah untuk mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan aktual di Kota Bandung. Lalu sasarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan dominan di Kota Bandung, mengidentifikasi variasi kegiatan perguna lahan, dan mengidentifikasi kegiatan yang berkembang. Harapan setelah dilaksanakannya identifikasi terkait karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung, yaitu laporan survei yang siap pakai, dokumen yang mempermudah analisis transformasi lahan, dan menjadi acuan awal bagi kebijakan perencanaan kota. Ruang lingkup survei yaitu dilaksanakan di Kota Bandung yang dilakukan pada 6 wilayah untuk membantu melihat variasi
ruang, mulai dari pusat, utara, selatan, barat, timur, dan timur laut. Objek survei mencakup permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, maupun campuran. Pada tahap pendekatan pelaksanaan survei, yaitu dimulai dengan pemahaman masalah dan perumusan kebutuhan data. Lalu setelah itu menentukan populasi dan sampel kawasan yang akan disurvei. Perangkat survei yang digunakan yaitu berupa form observasi dan daftar klasifikasi kegiatan. Yang selanjutnya menentukan titik observasi di lapangan. Setelah menentukan titik observasi di lapangan, dilanjut dengan melakukan survei lapangan dengan tetap memperhatikan etika survei. Data yang dikumpulkan yaitu berupa kondisi fisik lahan, jenis kegiatan di persil, intensitas aktivitas, foto lapangan, serta koordinat lokasi. Data tersebut kemudian diolah menjadi tabel, grafik, dan peta sederhana. Lalu tahapan terakhir adalah membuat interpretasi awal mengenai kesesuaian guna lahan dan dinamika kegiatan yang ditemukan. Selanjutnya ada organisasi kegiatan, yaitu proses menyiapkan, merencanakan, dan mengatur seluruh langkah agar kegiatan survei dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Tahapan utamanya sendiri yaitu meliputi 1. Pembentukan tim survei untuk menyusun struktur, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, menyusun proposal kegiatan untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, lingkup, metode, dan output survei. Yang ketiga, rapat pembahasan kegiatan, yaitu menyelaraskan jadwal, lokasi survei, alur kerja, dan kebutuhan teknis. Yang keempat, yaitu menyusun pola kebutuhan data untuk menentukan jenis data yang akan diperlukan, baik primer maupun sekunder. Yang kelima, menentukan pencarian data, yaitu pengumpulan data, lapangan, dan data dokumen pendukung. Secara keseluruhan, kondisi pemanfaatan ruang di Kota Bandung menunjukkan bahwa kota sedang mengalami tekanan perkembangan yang cukup kuat. Dominasi kawasan terbangun dan meluasnya aktivitas perdagangan jasa menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan yang cepat, termasuk masuknya kegiatan komersial ke wilayah permukiman. Di sisi lain, proporsi ruang terbuka hijau yang masih sangat rendah menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ekologis dan pertumbuhan kota. Temuan mengenai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang memperlihatkan bahwa dinamika di lapangan sering kali bergerak lebih cepat daripada pengendalian ruang. Karena itu, survei lapangan menjadi langkah penting untuk memverifikasi kondisi aktual dan memahami pola kegiatan masyarakat secara lebih dan komprehensif. Hasilnya yang diharapkan dapat mendukung perencanaan kota yang lebih responsif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.